Oke, ya, memang flowchart sekali lagi kan, flowchart tuh sulit kan itu ya. Ini jujur saya masih jauh dari puas ya. Itu hanya segelintir orang yang bisa ya, yang bisa ya, ya hampir sempurna tapi masih jauh. Tapi yang lain pada umumnya masih belum. Nah, kita uh, ulangi pelan-pelan ya. Jadi sekali lagi kan nggak mudah ya. Saya punya bimbingan ini itu sampai 23 kali bimbingan kan dia. Itu baru bab 1 2 sampai di modeling di flowchartnya kan tuh. Bolak-balik. Betapa sulitnya flowchart itu kan dia. Ya pelan-pelan ya artinya kan bahwa eh, kalau misalkan ada kejujuran di antara Anda semua lah nanti kalau misalkan mana bagian mana yang belum bisa kita diskusikan kan nanti ya. Saya kan mencoba uh, tahu teknik bagaimana kan dia. Kalau misalkan nanti kalau kita sudah terlatih kan dia. Jadi kan baru kita misalkan kayak saya mau deskripsi kan baru buka flowchartnya ini error di sistem ini kan dia. Jadi kalau misalkan itu kan pada saat itu kan ini error kan dia. Oh ini nanti kelemahannya di sini sistem itu akan ketahuan kan dia pada saat kita sudah pandai membaca kan dia. Caranya bagaimana ya diulang-ulang. Sekali lagi bahwa flowchart sistem itu bukan ilmu kebatinan yang kita lihat langsung bisa harus kita latih kan dia. Ya oke ya. Coba sedikit kita buka ulang ya. Itu kemarin perpustakaan dengan banyak laporan ya, dengan 8 kan nanti ya. Sudah bentar ya. Coba saya share screen. Oke, ini wujud dari fisik flowchart sistem ya yang kita jadi bahan diskusi. Coba Anda tengok itu adakah yang benar kayaknya. Sementara sudahkah saya koreksi hasilnya memang jauh dari memuaskan ya. Karena dasarnya sudah ada kemarin. Nah kemudian yang kiri itu jangan diubah-ubah, udah benar kan kemarin tuh. Tapi banyak yang mengubah. Kalau yang sudah kiri itu jangan dikutak-kutik ya. Jadi anggota sirkulasi, atom sirkulasi kemarin 4 tabel itu sudah jangan dikutak-kutik, tapi mulai dibongkar-bongkar lagi kan tuh ya. Jadi menjadi salah kan tuh ya. Jadi apa di dalam flowchart sistem itu, saya ulang ya, tabel itu enggak berrelasi dengan tabel kan tuh ya. Tetapi adalah formnya kan dia. Pada saat itulah olah data sirkulasi ya, peminjaman atau pengembalian kita gabung menjadi satu. Mungkin barangkali suatu saat nanti Anda misalkan mengembangkan dengan memecah tabel ya, tabel pinjam sama tabel kembali dipecah boleh banget nanti ya. Kita untuk belajar untuk memudahkan saja kan dia. Ini sirkulasi ya. Peminjaman dengan pengembalian dipecah itu ada untungnya ada ruginya kan dia. Nah, di dalam konteks itu di form olah data sirkulasi ya, form itu interface ya. Begitu Anda membaca informasi akademik ya di KS sistem Anda itu atau apa di presensi itu kan interface ya. Pada saat olah data sirkulasi di situ kan dia. Itu ini kan proses peminjaman pengembalian di sirkulasi itu. Kemudian siapa sih yang meminjam kan dia? Ini kan anggota kan dia. Berarti ada relasi antara tabel sirkulasi dengan anggota sirkulasi. Ada namanya adalah join tabel ya ini. Kalau kalau sedikit-sedikit adalah belajar berbasis data ya dibuka-buka dikit aja yang terkait dengan relasi nanti pelan-pelan sedikit tahu kan dia. Kemudian apa yang dipinjam sih buku maka tabel buku ditarik di form sirkulasi berarti ada inner join tabel ya.
ada inner join tabel itu merelasikan antara tabel buku dengan tabel sirkulasi. Dalam konteks manual kan kemudian kan bukunya 3 kan dia. Nah sekarang di digitalisasi ini kan kita bagi menjadi 4 ya, karena memang dibutuhkan tabel baru namanya item sirkulasi ya. Nanti penamaannya terserah Anda kan. Penggabungan tabelnya terserah. Itu kan nanti kalau sudah Anda sudah mahir itu di kotak-katik isi atributnya itu nggak ada masalah kan. Nah, kemudian dari yang kiri ke samping kemarin itu, kalau kita coding, kita buatan aplikasi, jalan nggak jalan kan ya. Jadi yang tugas awal itu ya, itu juga sebagian besar masih salah kan itu ya. Itu kemarin sudah tak share ya, itu sudah saya share itu, tinggal Anda coba ada, kalau nggak percaya nanti kalau Anda sudah belajar coding, Anda coding gitu kan nanti ya. Jauh lebih cepat nanti ya. Jauh lebih cepat itu. Informasi perusahaan ini saya bimbing itu dengan aplikasinya hanya butuh waktu 2 minggu ya, yang naskahnya itu kan ya, yang paling cepat informasi perusahaan ya. Karena sudah namanya masa-masa kritis ya. Itu injury time istilahnya kan ya. Injury time kan ya. Saya kalah tadi kan ya. Berpihak pada Prancis malah kalah kan dia. Kalahnya konyol kan dia. Sudah lewat injury time. Ya itulah ini nama sepak bola. Nah ini sama saja ya. Ini pada saat 4 tabel ini kemarin dari ke kiri ya, dari mulai anggota sirkulasi dan sirkulasi buku ini. Kalau ini dibuatkan aplikasi jalan-jalan, kemarin kita sepakati ada namanya redundansi kan dia. Redundansi perulangan itu data menjadi tidak konsisten ya. Kemarin kita contoh adalah di tabel nama pengarang kan itu ya. Kalau akhirnya si pengarang itu kan diulang-ulang kan itu ya. Itu namanya adalah redundansi. Kalau redundansi itu tidak konsisten. Jadi waktu kita pencarian data tertentu itu penulisan kata 1 titik aja beda, itu nggak akan kebaca. Waktu kita menggunakan data pencarian kan itu kan ya. Oke. Sehingga tabel buku itu dipecah menjadi 3 tabel, yaitu pengarang, penerbit, dan item pengarang. Apa sih fungsi tabel item pengarang itu? Fungsi item pengarang itu adalah dipakai untuk menyimpan nama pengarang andai kata bukunya itu penulisnya lebih dari 1 kan dia. Seperti di item sirkulasi, andai kata bukunya yang pindah lebih dari 1 itu untuk menyimpan itu adalah buku kedua dan seterusnya. Ini juga sama. Ini kalau ada penulisnya lebih dari 1 ya, dia akan disimpan dalam tabel item pengarang. Kemudian kenapa harus ada tabel denda kan dia? Nah, nilai denda itu dipakai untuk nominal hariannya itu ya. Jadi kalau jumlah dendanya disimpan dalam tabel sirkulasi, tetapi di sini adalah nilai dendanya. Nah, nanti ya logiknya ya nanti di textbook pada saat kita membuat aplikasi itu kan ada rumus nanti di sana kan ya. Jadi selisih hari pengembalian itu kapan yang seharusnya kembali, kapan dikembalikan, kan ada selisih hari itu dikalikan dia memanggil tabel denda itu. Maka gambarnya dari tabel denda ditarik ke form sirkulasi. Nanti relasinya dengan kode denda di sana kan nanti ya, dengan kode denda. Nah, tujuannya agar dendanya itu dinamis kan nanti ya. Sewaktu-waktu dirubah, ya kan sekarang nilainya dikasih Rp100 ya otomatis per hari Rp100. Kalau mau diganti Rp500, Rp500. Tapi kalau tidak ada tabel denda ini, maka dendanya permanen. Nanti ditaruh di rumus aplikasinya. Ditaruh Rp100 itu udah permanen gitu. Sehingga kalau yang kiri jalan-jalan kan nanti ya. Itu misalkan apakah sampai hanya penerbit jalan-jalan kan nanti ya. Cuman tadi itu kalau kita mau buat dinamis kan ini bisa nanti sebenarnya kan bisa berkembang lagi kan ya, informasi pusaka ini bisa dikembangkan lagi kalau saat barangkali Anda berkepentingan menjadi sebuah skripsi di kemudian hari, Anda bisa kembangkan. Karena misalkan sebagai contoh, kalau di Amikom mahasiswa meminjam itu ada waktunya kan ya, sekian hari kan ya. Sekarang di Dropbox-nya Amikom kan itu kan bisa meminjam buku saat sekarang itu, tapi tidak ada batasannya. Sekian hari kan nanti ya, kalau lebihnya denda. Kalau dosen gimana? Nah itu curangnya. Kalau dosen itu boleh 1 semester kan nanti ya, buku tertentu ya, tapi buku yang lain barangkali juga sama kasusnya. Nah aturannya itu kan dibuat ke sistem itu, ada blocking filter di sana kan dia, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan coding atau script tertentu kan dia. Oke, ini adalah flowchart-nya ya kan dia. Jadi sekali lagi Anda perhatikan di sana, itu yang terjadi adalah tong ke kotak kan ya. Nggak ada yang tong ke kotong ya, itu banyak sekali di antara Anda itu yang membuat tong dengan tong. Tong nggak bisa dengan relasi dengan tong. Adalah kotak dengan tongnya kan dia.
Sebagai contoh misalkan kayak olah data buku, memanggil tabel pengarang, tabel penerbit, itu kan itu ya. Kemudian dalam proses olah data buku kesimpan dalam dua tabel, yaitu tabel pengarang dan item pengarang. Tapi tabel buku juga dipakai juga merelasikan antara tabel sirkulasi dengan item sirkulasi kan nanti ya. Ya, nanti pelan-pelan kan nanti ya. Nanti jadi bahan renungan, bahan diskusi kan nanti ya. Itu dengan teman-temannya, mungkin ada belajar dengan kakak kelasnya kok bisa begini seperti apa dan seterusnya kan nanti ya. Berikutnya normal pertama. Nah, kemarin sudah kita coba bahas ya di normal pertama ini. Jadi nama anggota jurusan dipakai untuk mengisi tabel anggota. Kode buku, judul buku, jumlah buku, tabel buku. Kode pengarang, nama pengarang itu atributnya masuk ke tabel pengarang. Kode penerbit, nama penerbit itu di tabel penerbit. Kode sirkulasi, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, jumlah denda ini masuk di tabel sirkulasi. Kemudian kode denda, nilai denda ini masuk di tabel denda kan itu ya. Ini atribut yang kita masukkan. Kemudian di normal yang kedua kita akan memecah berapa tabel kan itu ya. Syarat normal yang kedua itu adalah bunyinya adalah atribut bukan kunci bergantung secara fungsional pada kunci utama atau kunci primer. Berarti syarat untuk menjadi tabel di normal yang kedua itu setiap tabel sudah punya kunci primer. Kan itu ya. Nah, ini yang punya kunci primer jumlahnya ada 6 tabel, yaitu tabel anggota, tabel pengarang, tabel penerbit, tabel buku, tabel sirkulasi, dan tabel denda. Kan itu ya. Sesuai dengan tadi yang di atribut yang ada di normal yang pertama, KOTE. Kemudian normal kedua, ini ada pemecahan ya, ada perubahan di situ, di mana ada 2 tambahan tabel, yaitu tabel item ya, itu item sirkulasi, dan tabel item pengarang kan gitu ya. Diberi nama item boleh, boleh detail boleh kan, misalkan Anda mengatakan detail sirkulasi, ada detail pengarang, silahkan beri nama apapun itu nggak ada masalah kan dia. Ini normal yang ketiga kan itu ya. Kemudian kita buat relasi ya. Bagaimana relasinya? Relasinya kalau Anda lihat pecahannya kemarin kan dari buku kan yang dipecah. Buku dipecah menjadi tabel pengarang dan tabel penerbit ya. Ini sehingga olah data buku itu memanggil tabel pengarang, tabel penerbit. Kemudian tabel buku juga dipanggil oleh tabel item pengarang, seperti ini ya, kemudian pengarang. Nah ini gambar ini sama dengan flowchartnya kalau Anda perhatikan, nanti sama dengan flowchartnya kan itu ya. Ini sama dengan flowchartnya itu. Jadi olah data buku manggil tabel pengarang, tabel penerbit dan ya. Nah kemudian ini tabel buku dipanggil oleh item pengarang, tabel pengarang dipanggil oleh item pengarang ya. Ini bukan tabelnya dengan tabel, tetapi adalah formnya ya. Formnya yang mengarah ke sana kan dia. Tabel denda relasi dengan tabel sirkulasi kan dia. Nah di flowchart ini logiknya kan gitu ya. Kalau flowchartnya udah benar, dibolak-balik kayak apapun, Anda logiknya relasinya itu adalah ini adalah Anda tidak akan kesulitan nanti ya saat Anda belajar berbasis data ya. Kemudian sirkulasi ya. Siapa yang meminjam anggota tadi kan itu ya. Yang dipinjam apa? Buku. Ya, ada pasti kan itu ya. Nah, denda ini nanti itu merelasikan dengan kode denda tadi itu tujuannya adalah nilai denda ini jumlah rupiah yang akan kita dendakan per hari kan itu ya. Kalau jumlah denda ini yang di tabel sirkulasi itu jumlah denda itu jumlah dendanya dari yang akan dibebankan kepada anggota tadi kan gitu. Kalau ini nilai denda, ini adalah nilai perharinya. Kalau jumlah ini, kalau sehari ya berarti misalkan di sehari Rp500, kalau 2 hari berarti Rp1.000 dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita buat struktur tabel kan gitu ya. Struktur tabel. Nah, kemarin saya minta untuk cobalah belajar berbasis data ya. Dikit-dikit aja dari awal itu yang terkait dengan masalah pembuatan relasinya, kita sedikit perintah-perintah query kan nanti ya, mungkin create tabel ya kemarin di semester 1 sudah dikenalkan kan ya, tapi nggak ada salahnya Anda untuk belajar sendiri juga kan itu ya. Oke, nah ini barangkali ya Anda boleh cek kan gitu ya, itu yang sempurna saya belum menemukan kan dia, saya belum menemukan yang sempurna kan dia, sehingga mungkin barangkali ada yang ditanyakan bagaimana yang sulit nanti. Kalau misalkan Anda nggak tanya, kan saya nggak ngerti bagian yang mana kan. Kalau misalkan ini loh Pak yang sulit nanti, memang ini keterbatasan kita itu kalau kita online seperti ini kan. Kalau misalkan itu
offline, saya akan muter kalau saya ngajar offline itu ya. Saya datang satu-satu, sudah bisa coba saya tunjukkan itu apa, ini ada tanya-tanya. Jadi hidup nanti. Jadi diskusinya kita bisa hidup kan dia. Tapi kalau misalkan gini kan saya nggak ngerti posisi Anda. Mungkin ada yang standby betul, sambil tidur, nggak apa-apa sambil tiduran berarti ya. Tapi ada yang ditinggal ke pasar barangkali, ada yang tidur lagi kan nanti ya. Nah, tadi malam nonton bola ya dari jam 11 sampai habis subuhan gitu ya, 2 sesi kan ya, karena yang main bagus semua kan saya ikut nonton ya. Tapi kalau kita punya tanggung jawab ya bangun pagi aja kan itu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana yang sulit? Oke, sudah bisa dipahami, sudah bisa dipahami. Ini sekali lagi bahwa flowchart itu sulit. Ini saya punya bimbingan 2014, last minute. Berarti di Amikom sudah 7 tahun kan. Jadi kalau misalkan akhir bulan ini berarti tinggal 2 hari waktunya dia. Kalau nggak CC, diolah dia kan dia. Nah, itu kan saya punya bimbingan. Itu sudah 23 ya. Sudah 23 kali bimbingan. Itu padahal saya bimbingan. Itu kan normatif itu nggak lebih dari 10 kali, itu udah paling 4-5 kali bimbingan itu udah selesai kan dia. Ini sampai luar biasa effortnya kan dia. Dia capek juga capek kan dia, tapi dia juga punya tanggung jawab. Kalau bimbing skripsi itu kalau jelek kan gitu ya, nanti ya malu juga sebagai pembimbing kan dia. Kalau nggak lulus juga malu juga sebagai pembimbing gitu. Tapi ya begitu kan nanti ya udah dijelaskan nggak gitu ya. Karena memang saya punya masalah kalau nggak ketemu fisik, sedangkan ketemu fisik ini sangat sulit sekali kan nanti ya. Di Amikom juga hanya orang tertentu aja kan dia. Enggak, saya kan paling Senin sama Kamis ke kampus kan dia. Lebihnya kerja di rumah kan dia. Oke, kalau enggak ada yang bertanyakan, ini ada tema baru kan dia. Ada tema baru. Jadi kita jelaskan ya. Jelaskan. Bentar saya tutup dulu. Masuk ke informasi akademik ya, itu informasi akademik itu menarik banget ya kalau Anda nanti itu bisa dipakai waktu kita membuat skripsi ya. Ini tapi lebih simpel kan dia, lebih simpel. Oke, saya buka dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Biasanya yang Mas Fajar yang selalu standby ini. Sudah, Mas Pak. Fajar kelihatan ya? Ampun, Pak. Oke, ya, jadi kita masuk informasi akademik kan dia. Informasi akademik ini saya butuh 6 laporan ya. Ini ada tabel item sehingga logiknya lebih mudah dan Anda sudah menggunakan aplikasi ini kan itu ya. Saya nggak tahu KRS Anda semester 2 kemarin itu Mas Fajar waktu semester 2 KRS-nya kemarin Anda sendiri atau paket? Anda lakukan KRS sendiri atau paket? Mengisi sendiri, tapi Mengisi sendiri, kan oke kan. masih apa namanya, dipilih semua, Pak. Depan. Oke, dipilih semua kan. Berarti pada saat Anda kan, sehingga logik, kalau Anda sudah KRS kan berarti ngerti logiknya kan. Ya. Jadi sebetulnya informasi perpustakaan itu logiknya kan Anda pernah melihat barangkali. Ini KRS Anda sudah menggunakan aplikasi ini kan. Sehingga saya pilihkan tema-tema tema-tema yang Anda lihat sehingga logiknya nanti kita mudah. Nanti yang ketiga penjualan itu kita juga melihat keseharian kita ya. Kita masuk swalayan, kita masuk mungkin barangkali marketplace tertentu kan dia. Itu mudah kita untuk mengikut logiknya. Oke, ini ya. Di formasi akademik, Anda diminta desain untuk membuat aplikasi. Ya, ada 6 laporan yang diminta ya. Laporan mahasiswa, laporan mata kuliah, laporan KRS ya, kemudian laporan dosen, kemudian laporan nilai, laporan KHS kan.
Nah, kemudian ini yang di bawah ini saya kembali membuat namanya adalah ERD ya. ERD, jadi entitas tanpa atribut ya kemarin, entitas tanpa atribut. Sekali lagi cobalah Anda coba buka mata kuliah bahasa data kan itu ya. Apa itu teknik ERD, apa teknik normalisasi kan itu. Jadi buka pelan-pelan aja kan. Memang ya harus begitu kan itu ya. Kalau ditanya Pak Bambang ini S1-nya ekonomi, S2-nya itu pemasaran kan itu ya. Pak Bambang bisa coding kan itu ya. Pak Bambang bisa desain kan itu ya. Bahkan tidak semua orang bisa desain sistem informasi begini kan itu ya. Ada kemauan, yang penting ada kemauan nanti. Jadi jangan lihat bahwa saya masih semester 2 Pak, saya belum bisa coding. Enggak, bukan sebagai suatu alasan untuk belajar kan itu ya. Jadi kalau misalkan harus mungkin selangkah dua langkah lebih maju dibandingkan orang sekitar kan itu ya. Kalau sama dengan yang lain, ya berarti Anda akan berkompetisi dengan kapasitas yang sama. Tapi kalau Anda bisa selangkah dua langkah atau bahkan tiga langkah lebih maju dibanding orang lain, itu pada saat Anda nanti suatu saat betul-betul sudah lulus, itu ya Anda dua tiga langkah dibanding orang lain kan itu ya, sehingga Anda punya kapasitas kan dari portofolio Anda di atas rata-rata pasti kan itu ya. Oke. Nah, dari 6 laporan itu kita akan mencoba di mana 6 laporan ini otomatis kita akan mencari tabel. Jadi yang pertama kali kita membuat flowchart itu adalah mencari tabelnya dulu. Tabel atau di sini adalah data storage, tempat menyimpan data ya. Tong itu adalah data storage. Data storage adalah tempat penyimpanan data, nama data storage, data storage ya, data storage. Nah, ini yang kita cari adalah tongnya dulu, tempat menyimpan. Jadi kalau kita kan buat laporan ya, itu kan kita cetak. Sebuah aplikasi bisa mencetak itu kalau ada data yang tersimpan. Jadi waktu Anda mau ngambil duit di ATM atau M-Banking apapun namanya, itu kalau nama Anda tidak terekord, tidak terekam di dalam sistem informasi mereka, ya nggak akan ketemu kan gitu ya. Itu pun tetap masih error juga, kadang-kadang ada error. Ada yang namanya bug system ya itu. Ada kesalahan sistem ya. Kemarin saya ngambil duit di salah satu ATM itu dua kali. Saya itu kan katanya bahwa Anda tidak punya hak. Ya gitu, saya dua kali, udah yang ketiga nggak berani kan nanti. Anda tidak berhak menggunakan kartu ini kan nanti ya. Sampai dua kali terus saya berhenti kan, takut ketelan nanti ya. Ada orang demikian juga. Begitu, saya bilang ada seorang ibu, Bu, jangan tiga kali Bu, nanti kalau tiga kali ketelan kartunya kan nanti ya. Nah itu kenapa bisa begitu kan? Ada namanya adalah kesalahan sistem, ada namanya bug. Nah dalam kesalahan sistem itu di dalam dunia nyata ini ada kesalahan sistem itu 8-15% pasti kan nanti ya. Secanggih apapun sistem informasi pasti adalah ada yang namanya bug 8-15%. Gitu. Kalau misalkan saat barangkali kalau Anda lihat bom yang meledak itu kan apa sih kurang canggih apa sih bomnya Israel itu kan pada saat dilepas itu kan dia sudah dilepas, dia dengan AI ya kemudian dipandu satelit kan tuh bisa nggak meleset, bisa kan dia karena ada kesalahan 8-15%. Sama saja ya Anda menggunakan aplikasi apapun itu ada namanya bug system kan nanti ya. Nah ini adalah ada 6 tabel kan nanti ya, yaitu adalah tabel KRS ya. Ya, kalau diulang dari atas tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS, tabel dosen, tabel nilai, tabel KHS. Nah, kemudian kita buatkan relasi seperti ini kan ya. Mungkin tahu-tahu udah saya gambarkan gini ya. Ini saya nggak pandai betul saya kalau misalkan ada rekan saya yang bisa membuat ilustrasi dengan multimedianya kan saya nggak begitu menguasai multimedia kan dia. Yang tabel KRS. KRS ini adalah sebuah kalau kita ada interface Anda KRS itu, yang KRS siapa kan nanti ya, mahasiswa. Kemudian kita ngisi apa sih mata kuliah, maka mata kuliah dan mahasiswa itu direlasikan dengan tabel KRS, namanya adalah inner join. Kalau kita belajar bahasa data adalah menjadikan tabel. Dikit nantilah coba Anda cek di sana kan dia. Kemudian tabel nilai. Ini ada satu tabel nilai untuk menyimpan data nilai. Apa sih yang nilai mata kuliah apa kan dia, maka mata kuliah ditarik ke tabel nilai. Siapa dosennya? Ini dosennya direlasikan dengan nilai. Yang ngambil mata kuliah SIM itu siapa sih? Mahasiswanya, tabel mahasiswa ada relasinya. Nah ini adalah inner join tabel gini ini. Ini kalau Anda belajar dia kan Anda tahu kan dia memang ini
kendala kita bahwa Anda belum belajar basis data kan nanti ya. Maka sedikitlah kita tengok nanti sampai mungkin barangkali habis ini Anda kalau ada waktu, bukan ada waktu, disempatan waktunya untuk belajar mata kuliah berbasis data kan nanti ya. Nah, kemudian sudah terbentuk nih. Ini sudah terbentuk ada 5 tabel. Kurang tabel KHS. Jadi pada saat Anda misalkan ya Anda mau ngecek nilai Anda semester 1 kemarin kan itu ya, cetak KHS itu pasti adalah dia memanggil tabel KRS kan dia. Yang dipanggil adalah KRS-nya. Kode KRS dipanggil oleh kode. Jadi kalau mahasiswa belum pernah KRS, maka waktu dicek KHS-nya pasti nggak bisa. Berarti kan pasti muncul perintah dari bahwa Anda belum KRS pasti kan itu ya. Nah ini adalah berarti ada relasi antara tabel KRS dan tabel nilai ini dengan tabel KHS. Ini nilai siapa sih? Maka dia tampil tabel nilai. KRS-nya siapa? Dia memanggil tabel KRS. Nah ini adalah logik ya, ini logik dari namanya adalah saya bilang ERD itu membuat entitas tanpa atribut. Nanti ada atributnya ya, mata kuliah itu atributnya apa, kode mata kuliah, nama mata kuliah dan sebagainya kan nanti. Oke, sampai di kerangka dasar ini kunci kan nanti ya. Untuk membuat plot satu kunci di sini. Ada yang tanyakan, bagaimana cara Pak Bambang ini ya, cara Pak Bambang ini. Ini cara aneh menurut saya kan gitu ya. Kalau dosen-dosen IT dia senyum-senyum kan gitu ya. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan, kadang-kadang kan saya nggak bisa menjelaskan kepada mahasiswa caranya gimana membuat flowchart ya. Ini dari kutak-kotik saya, dari pengalaman saya bimbing, pengalaman saya nguji itu, oh ternyata anak-anak itu kalau sini udah ketemu itu lebih mudah kan dia. Seberapa kali bimbing yang sudah paham itu cuma saya kasih clue sebentar aja dia langsung bisa sempurnakan dia. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan. Oke ya. Kalau belum, jalan lagi kan dia. Sehingga ini ada 6 tong kan dia. Buatlah 6 tong. Mahasiswa, mata kuliah, KRS, nilai, KHS, dosen. Nah, tong-tong ini berasal dari sini. Dari kotak-katik tadi itu kan itu ya. Nah, letaknya gimana? Letaknya terserah kita kan itu ya. Kita buat dulu sembarang nanti ditata kemudian hari kan itu ya. Silakan biar gambarnya tidak terlalu semrawut misalkan begitu. Kemudian setelah tongnya terbentuk, kita melengkapi ya. Kita melengkapi dengan prosesnya kan dia. Ini prosesnya. Nah, ini proses. Ya, ini form-formnya, interface-nya. Untuk mengisi tabel mahasiswa berarti adalah butuh form mahasiswa. Seperti Anda waktu membuka KRS kan, buka form KRS. Anda nggak bisa mengisi KRS, mengisi tabel KRS kalau tidak membuka interface-nya kan itu ya. Ya, walaupun itu sifatnya paket, tambahnya kan narik satu-satu kan, ditarik, di drag satu-satu kan nanti sampai masuk ke itu sehingga kan itu ada yang ketinggalan, ada yang utak-atik kan nanti ya. Ada banyak kasus kemarin ya karena saya wakil rektor bidang akademik yang membawa DAK itu banyak kejadian mahasiswa iseng-iseng buka-buka itu malah akhirnya membatalkan kan dia, membatalkan sehingga pada saat mau ujian UTS loh kok dia nggak tercantum. Nah, masalah kan gitu ya. Oke, ini gambar ini ya, ini kelengkapannya kan dia. Ini dari tong 6 itu, kemudian kita bikin kotak 6, kita bikin keyboard 6, kita bikin dokumen 6 kan nanti ya. Terus karena kita buat 6 laporan juga sama ya. Laporan tadi, laporan mahasiswa, laporan mata kuliah, KRS, laporan nilai, laporan ini adalah ini dari sini kan itu ya, dari laporan 6 laporan tuh. Ini gambarnya seperti ini kan nanti ya. Oke, ada masalah dengan gambar? Bisa ditangkap enggak nih? Oke, berarti ya oke ya. Nah, tugas kita nanti kan itu ya, seperti kemarin, tugas Anda nanti ya, nanti setelah Anda kerjakan saya tunggu waktunya nanti, ini sampai, kalau nggak salah saya beri waktu sampai jam 12:30 atau jam 1, saya lupa kan nanti ya. Nah, kita buat sekarang nanti ya. Coba, garisnya kan nanti ya. Kira-kira olah data KRS ya. Ini kan punya olah data KRS nih. Nih, olah data KRS ya. Sama olah data nilai KRS ya. Sekarang, olah data KRS, kira-kira manggil tabel apa? Mahasiswa sama mata kuliah, Pak. Oke, mahasiswa sama mata kuliah berarti ada garis MHS ditarik ke kotaknya KRS dan MK ditarik ke sini. Ya, saya. Olah data nilai memanggil apa? Adam? Olah data nilai memanggil tabel apa?
Olah data nilai apa saja lihat nih. Dosen sama Dosen, mahasiswa sama mata kuliah. Pak. Oke, kan itu ya. Iya, yang sulit kan bikin yang di atas itu kalau ini sudah ada Anda tinggal ngikuti aja kan dia. Berarti olah data nilai manggil tabel mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen tarik ke sana kan dia. Kemudian KHS. KHS manggil tabel apa? Nilai dan KRS. Oke, nilai dan KRS kan dia. Berarti olah data KHS ini adalah manggil tabel nilai sama tabel KRS. Dah. Kalau misalkan gini KRS ya, di bawah kita bagaimana? Kalau di sini ada panah 4 ya, ini panah pertama, panah kedua dari mahasiswa, panah ketiga dari mahasiswa, berarti ada 1, 2, 3 panah ya, sorry. Panah mahasiswa ke sini, panah mata kuliah, dan panah KRS sendiri. Bawahnya juga sama. Ini kalau mata kuliah kan 1 ini ya, kan 1 ini juga 1. Kalau nanti di sini 3 ke sana, berarti yang ke bawah juga 3. Mata kuliah ditarik ke sini, mahasiswa juga tarik ke sini. Nilai juga sama. Kalau nilai itu manggil tabel MK, MHS, dan dosen, di bawahnya juga sama pasti. Ditarik ke sini sama tiga-tiganya kan dia. KS juga sama. Kalau KS manggil tabel nilai dan tabel KS, maka juga di bawahnya juga sama. Nilai sama KS ini pasti kalau ada 3 panah di atas, di bawah juga ada 3 panah. Kalau ini 1 panah, bawah juga 1 panah. Gampang aja rumusnya kan nanti ya. Ada teorinya? Nggak ada teorinya itu. Dimanapun nggak ketemu, ini kata Pak Bambang kan nanti ya. Kata Pak Bambang itu ya. Ini kadang-kadang kekonyolan gitu itu adalah untuk memudahkan kita berlogika kan nanti ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan atribut ya atau field ya. Ini kalau tabel ini kan file kan nanti. Ini file, ini adalah atributnya. Jadi file atau entitas kan nanti ya. Jadi ada tabel mahasiswa, atributnya apa saja atau field-nya apa saja kan nanti ya. Nah, file itu FIALE ya. Kalau field field D ya. Oke. Nah, kita buat sekarang. Kita buatkan atributnya. Nggak usah banyak-banyak kan dia. Name, nama, jurusan. Kira-kira mengisi tabel apa? Name, nama, jurusan. Kira-kira untuk mengisi tabel apa? Mahasiswa. Tabel mahasiswa. Oke. Udah ya. Kode MK, nama MK, SKS. Itu untuk mengisi tabel apa? Mata kuliah. Mata kuliah. Oke. ID nilai, bobot nilai, itu untuk ngisi tabel apa? ID nilai, bobot nilai, untuk mengisi tabel apa? Nilai. Apa? Gak usah ragu-ragu. Nilai, Pak. Nilai gitu. Salah ini nggak apa-apa orang belajar. Nggak usah takut salah lah. Oke. ID nilai, bobot nilai itu mengisi tabel nilai. Itu sudah ada unsur nilainya kan. Ya. ID KRS, tahun akademik, semester, jumlah SKS. Mengisi tabel apa? KRS, Pak. KRS kan tuh. Itu judulnya udah ID KRS kan tuh ya. Kemudian ID KHS IPK itu untuk ngisi apa? KHS kan tuh ya. ID KHS jelas kan tuh ya. NID nama dosen, telepon, alamat, email itu untuk ngisi tabel apa? Dosen. Nggak usah takut. Nah, sudah ketemu sekarang normal yang pertama kan tuh ya. Nah, sekarang Anda melanjutkan ya. Ini tadi menggambar tadi itu, menyempurnakan flowchart. Menyempurnakan flowchart ya. Iya, ini akan pakai Word. Tinggal diklik di sini ya, diklik itu, terus Anda copy, Anda tarik kan tuh ya. Udah hampir semua bisa lah kan tuh ya. Template nggak apa-apa. Yang penting saya bisa baca kan tuh ya. Nah, Anda sekarang tugasnya adalah menyempurnakan flowchart ini ya, memanah-manah tadi itu, kemudian membuat normal kedua, normal ketiga. Normal kedua dengan normal ketiga itu hampir nggak ada bedanya. Cuma normal kedua nanti itu adalah 6 tabel dengan kunci primer. Normal ketiganya itu munculnya bintang 2 atau kunci tamu atau foreign key itu adalah di normal yang ketiga kan ya. Ada contoh ya, Anda buka contohnya itu. Kalau misalkan belum ada, Anda buka ke Waskita, udah saya capture kan, itu syarat dari Kak Prodi, saya nanti ditegur oleh Kak Prodinya ya. Kak Prodinya itu akan menegur saya, harusnya materi taruh di Waskita, taruh di Waskita, materinya Anda boleh cek nanti di Waskita. Kemudian Anda buat relasi kedua, norma kedua, norma ketiga, relasi tabel, sampai struktur.
sampai struktabel. Jadi misalkan kemarin NIM itu tipe datanya apa? Misalkan Anda gunakan apa? Yang saya nggak tahu nanti aplikasinya pakai apa kan. Kalau misalkan taruhlah itu kan misalkan nanti misalkan kalau misalkan boleh pakai tag ya, boleh pakai car ya. Mungkin NIM pakai car karena NIM atau boleh saja Anda pakai integer, saya nggak tahu, terserah kan gitu. Nanti seperti apa kan dia. Itu adalah tipe datanya apa, jumlahnya berapa kan dia. Oke, Anda itu angka-angka jumlah berapa itu nanti ngalir aja kan nanti ya. Oke, ada yang menanyakan? Oke, kalau nggak ditanyakan, sambil nyimak ya Anda lihat contoh yang sudah ada. Itu Anda bisa dilihat di pas kita kan udah kasih contoh di sana. Atau mungkin kemarin contoh yang tugas kemarin kan masih ada itu juga yang flowchart yang 4 tabel kayak gitu. Nah, Anda kerjakan itu seperti biasa ya. Nanti Anda kirim, usahakan hari ini juga selesai sehingga kuliah rampung. Juga Anda tidak punya beban pekerjaan yang lain nanti ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Anda langsung masuk ke Classroom. Ini saya dimarahin ya, harusnya kalau lihat awas kita kan nanti ya. Tapi banyak mahasiswa dengan awas kita masih kurang familiar kan nanti ya. Kalau pakai Classroom lebih mudah kan nanti ya. Oke, ada presentasi. Ada yang belum presentasi kah? Presentasi manual di mana ya Pak? Ya presentasi manual itu ya Anda kirim aja ke sini nanti kan ya. Anda ke chat ke saya kan nomor mahasiswanya kan ya. Kalau yang alasannya apa kan ya? Nanti harus beri alasan kenapa kok manual kan ya. Oke. Bentar, saya aktifkan lagi kan ya. Udah yang sudah presentasi Anda langsung ke Classroom, kerjakan, waktunya terbatas. Jam 8 panjang banget waktunya ya. Panjang banget waktunya. Mestinya selesaikan nanti ya. Nanti minggu depan saya evaluasi lagi, nanti pelan-pelan, nanti kan bisa kan dia. Jadi saya akan punya kepuasan luar biasa. Kok saya bisa ngajari flowchart anak semester 2 itu bagi saya itu luar biasa ya. Ini presentasi. Oke, ada yang belum presentasi kah? Udah kelihatan ya? Silakan yang sudah ada 50-an ya, yang sudah langsung ke Classroom ya, Anda kerjakan.